Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada 3 hal sobat-sobat yang menyebabkan seseorang terperangkap, terjerembab, terjerumus, dan tetap dalam kebid'ahannya, yaitu sobat-sobat, yang pertama, salah memahami ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59, sobat-sobat. Yang kedua, salah memahami hadis Nabi tentang peringatan bahaya bid'ah, sobat-sobat. Dan yang ketiga, sobat-sobat, setan membuat indah dalam pandangan mereka perbuatan bid'ah tersebut, sobat-sobat. Nah, inilah 3 hal yang menyebabkan seseorang terperangkap, terjerumus, terjerembab dalam kebid'ahan dan sulit keluar dari hal tersebut, sobat-sobat. Yang pertama, sobat-sobat, ya, salah memahami ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka, jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di ayat tersebut, ya, kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Ya. Nah, ketika sampai kepada pemimpin, kata taat itu hilang. Tidak disematkan kata taat seperti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Nah, sampai kepada ulil amri, kata taat hilang. Ya, artinya ketaatan kepada pemimpin. Bisa dia seorang ulama, pemimpin ormas keagamaan, ya. Ketaatannya bersyarat selama, ya,
pemimpin tersebut, ulama tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, itu wajib kita taat. Tetapi kalau pemimpin tersebut, ulama tersebut menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib mentaatinya. Nah, karena itu ya, berikutnya dikatakan oleh Allah, maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ya, siapapun ulama, pemimpin, ya, perkataan mereka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya harus dikoreksi, harus diukur kebenarannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, namun kesalahan dari pelaku bid'ah, mereka berhenti hanya kepada ulama. Nah, yang mereka ikuti ulama, meskipun ulama itu menyelisihi Allah dan Rasulnya, mereka masih ikuti, ya. Nah, dan ada kata-kata mereka, pembelaan diri mereka. Mereka mengatakan, ya, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama. Ya, berarti kan mereka mengukur kebenaran agama ini adalah pendapat ulama, pemahaman ulama. Dan yang parah lagi, hanya ulama golongan mereka yang mereka jadikan rujukan. Yang kedua, sobat-sobat, salah memahami hadis peringatan Nabi mengenai bahaya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, kullu ini, kata kullu ini, ya, mereka perluas, ya, menjadi setiap yang baru. Padahal Nabi berbicara yang hubungannya dengan masalah agama, bukan masalah dunia. Dan mereka juga membagi bid'ah hasanah dan bid'ah yang dolalah. Bahkan ada lagi yang membagi menjadi 5, seperti fikih. Tentu saja pembagian ini, ya, membuat pelaku bid'ah, ya, merasa perbuatannya ada legalitasnya. Padahal sabda Nabi, ya, setiap bid'ah sesat itu adalah dalam masalah agama, bukan dalam
masalah dunia. Karena ya, sejak diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan Islam sudah sempurna, kemudian Nabi diwafatkan, maka sejak itu tidak ada celah selubang jarum pun untuk melakukan amalan-amalan atas nama agama Islam, sobat-sobat. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, sobat-sobat. Setan membuat mereka memandang baik perbuatan mereka. Ya, artinya setan membuat pelaku bid'ah memandang baik ya amalan-amalan bid'ahnya, perilaku bid'ahnya, sehingga mereka tidak menyadari kalau sedang melakukan kesesatan. Akan tetapi mereka merasa sedang melakukan kebaikan, sedang melakukan ibadah yang punya ganjaran pahala, sobat-sobat. Nah, maka ada perkataan ya yang mengatakan setan itu lebih mencintai kebid'ahan daripada maksiat. Ya, berarti setan lebih cinta kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat melakukan perbuatan maksiatnya, dia tahu, dia sadar yang dilakukannya adalah perbuatan salah. Dan bisa saja pelaku maksiat suatu saat akan meninggalkan perbuatan maksiatnya, akan bertobat. Akan tetapi pelaku bid'ah sangat sulit keluar dari perilaku bid'ahnya, amalan bid'ahnya. Ya, karena mereka melakukan perbuatan tersebut ya merasa itu adalah kebaikan, sehingga mereka sulit untuk meninggalkan. Maka ketika kita meluruskannya, mereka melakukan perlawanan. Ya, sama seperti sobat-sobat yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya. Mereka selalu melakukan perlawanan. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, itulah 3 hal yang menyebabkan seseorang terperangkap, terjerumus, terjerembab dalam perilaku bid'ah, dalam amalan bid'ah, sobat-sobat. Ya, semoga kita yang sudah meninggalkan perbuatan bid'ah ya tetap istiqomah. Dan tentu saja kita doakan semuanya ya, sobat-sobat dimanapun berada, agar yang masih melakukan amalan bid'ah, perilaku bid'ah, kita doakan agar diberi hidayah oleh Allah untuk meninggalkan perilaku amalan bid'ah tersebut, sobat-sobat. Demikian
Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.